Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi besar, kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas hadirat-Mu yang telah kami rasakan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mau berdoa. Bapa kami, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan Mazmur 91, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita baca Mazmur 91 ini dengan suara yang keras, dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kebaknya, Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku di dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang telah Kau jadikan ini bagi kami semua. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Pakai evangelis Nika Anderson, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya berasal daripada-Mu saja. Siapkan hati kami mau siapkan hati kami agar setiap benih yang ditabur akan bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan lebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara doa fajar ini. Hari ini kita akan dilayani oleh evangelis Nika Anderson. Waktu dan tepat saya persilakan. Terima kasih Marcel. Ya, shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sehat semua dalam Tuhan. Untuk yang hari ini, yang pagi di Amerika dan yang sore ada di Indonesia, saya percaya kita semua beroleh anugerahnya. Hidup ini adalah anugerahnya. Tidak ada kata lain, hidup ini karena anugerahnya. Mari kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, saya ingin bertanya, ada yang pernah mendengar atau membaca kisah Paman Gober? Perikop pada hari ini adalah Paman Gober. Saya memberikan judul perikop Paman Gober. Sekilas cerita seperti Paman Gober ini supaya kita mengenal siapa Paman Gober, mungkin ada yang belum tahu atau belum mengenal, tetapi saya akan sekilas saja. Paman Gober ini adalah seorang kisah bebek yang terkaya di dunia. Bersama Donald Bebek, Kwek, dan Kwak. Dan beberapa tokoh lainnya seperti Untung, Ling Linglung, terus ada Mimi Hitam, ada gerombolan Si Berat, dan ada yang lain sebagainya seperti Gover Bebek, rivalnya, dan sebagainya. Cerita ini sangat menarik dan salah satu cerita favorit saya dan anak-anak saya, karena versinya udah banyak versi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahkan kita bisa menyaksikan di YouTube kalau kita mau melihat. Kalau dulu saya baca lewat buku, tapi saat ini saya membaca dan saya melihat, tidak membaca, tapi saya melihat videonya lewat YouTube bersama anak-anak saya. Ceritanya sangat mengesankan sekali dengan berbagai-bagai topik, tetapi Paman Gober ini adalah bebek yang terkaya di dunia. Di mana dulunya dia bukan orang kaya awalnya. Awalnya dia adalah seorang bebek yang miskin, di mana dia sampai akhirnya bekerja sebagai penyemir sepatu. Tetapi hidupnya berubah setelah dia berimigrasi ke Amerika, sampai dia akhirnya menjadi sukses, menemukan harta karun, sehingga menjadi harta karunnya berlimpah-limpah. Kalau digambarkan di situ, Paman Gober ini sampai punya emas itu segunung, segudang gitu, sampai dia bisa berenang di dalamnya itu. Itulah gambaran Paman Gober. Tetapi Paman Gober ini adalah seorang yang sangat pelit. Sangat pelit. Bahkan dikatakan sangat kikir terhadap keponakannya, terhadap keluarganya. Dia tuh sangat kikir dan pelit. Bahkan si Donald Bebek ini selalu mencari pekerjaan dari waktu ke waktu, pekerjaannya berubah-ubah, tetapi tidak pernah ditolong oleh Paman Gober ini. Oleh sebab itu, jangan sampai kita hidup ini seperti Paman Gober, atau sadar atau tidak sadar, apakah kita seperti Paman Gober? Mari kita baca dalam firman-Nya di dalam Amsal 28 ayat 22. Dikatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jangan sampai kita menjadi orang kikir, karena sering kita melihat banyak orang kaya di dunia ini itu tidak semuanya baik atau yang royal ya, tetapi banyak juga orang kaya yang didapatkan, tetapi dia tuh miskin dalam hal
bodoh, dalam artinya tuh dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan dia sampai dikatakan kikir di dalam firman Tuhan. Karena dia kaya tetapi dia tidak berbuat kebaikan. Dia tidak memiliki kasih, tidak suka menolong. Yang dipikirkan ialah uang, uang, uang. Mengejar uang, uang, uang. Kalau orang kikir itu mengejar uang sampai untuk dirinya sendiri aja pelit. Saya baru-baru ini juga dengar ada orang di tempat kerja makannya tuh selalu mie goreng terus yang dimakan. Nah, sampai akhirnya orang ini tuh sakit karena kebanyakan makan mie goreng. Karena mie goreng mungkin sekali-sekali boleh dimakan, tetapi bukan setiap kali ke tempat kerja. Makannya tuh irit sekali. Sampai dipikir-pikir temannya juga mikir, dia ini bukan orang miskin, bahkan termasuk kaya ya, karena dia sudah kerja cukup lama dan dia posisinya juga cukup baik, yaitu dia sebagai driver. Tapi dia ini kalau diajak ke restoran, nggak mau, tapi kalau ditraktir dia penuh dengan sukacita. Jadi maunya cari yang gratisan, maunya ditraktir, tetapi untuk dirinya sendiri pelit. Setelah teman-temannya mengetahui, setelah lebih dekat, ternyata dia juga pelit kepada keluarganya sendiri. Sama keluarganya sendiri pelit, tidak suka menolong. Akhir hidupnya justru kasihan karena dia ini sampai mengalami sakit. Yang yaitu kalau nggak salah sakit ginjal. Jadi akhirnya dari kehidupannya yang habitnya tidak baik itu menyebabkan dia mendapatkan hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya. Jadi jangan sampai kita hidup dalam kekikiran atau hidup pelit, sampai pelit kepada keluarganya sendiri, sehingga hidupnya akhirnya menjadi tidak enak buat dirinya sendiri. Karena kalau sampai uang itu berkuasa dalam hidup kita, itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sombong, akan menjadikan kita orang yang tidak baik, kita akan memiliki sifat yang buruk. Sadar atau tidak sadar, kadang kita pikir kumpulkan uang. Kita pikir kita memiliki harta karun sampai berlimpah seperti paman Gober itu, tetapi tidak bisa menikmati. Hidupnya akan merasa sendiri, tidak punya teman. Karena apa? Karena banyak teman yang menghindar akhirnya, karena dia tidak suka berbagi. Karena kalau kita berteman, kita kan suka ya kalau pergi ke restoran, mungkin kita gantian yang traktir seperti itu. Tetapi dia maunya ditraktir terus, tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Jangan sampai seperti begitu ya. Karena Pengkhotbah 5 ayat 9 juga mengatakan, siapa mencintai uang itu tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya itu. Akhirnya firman Tuhan berkata, ini pun sia-sia. Jadi sering orang berpikir kalau kita mau kepingin menjadi kaya sampai berusaha sedemikian rupa. Menjadi kaya boleh, kita adalah anak-anak raja. Amin. Kita semua anak-anak raja. Kita semua Tuhan kasih kita anugerah untuk menikmati. Asal kita sadar, itu semua titipan Tuhan. Atau kita sadar, hidup ini anugerahnya. Asal kita menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kita nikmati, untuk kita pakai, untuk kita berbagi, untuk kita hidup saling menolong, untuk kita hidup menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi jangan sampai karena mau menjadi kaya menghalalkan segala cara. Jangan sampai untuk menjadi kaya kita melakukan segala cara yang akhirnya merugikan banyak orang, akan merugikan diri sendiri tanpa disadari. Jadi boleh jadi kaya boleh-boleh saja, apalagi kita adalah anak raja. Kita dikasih kuasa untuk menikmati, dikasih anugerahnya untuk bisa menikmati. Tetapi kita harus sadar, jangan sampai kita pelit. Mari bersama saya katakan, jangan pelit, jangan kikir seperti paman Gober ya. Akhirnya paman Gober ini di kisahnya dia tuh tidak bahagia banget karena hidupnya itu dia sebenarnya merasa alone. Merasa kayak sendiri, kayak kurang damai sejahtera dan selalu merasa kurang. Padahal sudah begitu banyak berlimpah, tetapi dia selalu merasa kurang. Ya karena tidak apa? Karena tidak menyadari
bahwa hidup ini adalah anugerahnya. Jadi katakan bersama saya lagi, jangan pelit ya. Amin. Seperti firman Tuhan juga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan berkata, adalah lebih baik berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Tetapi orang kikir itu sebaliknya. Dia lebih baik menerima daripada memberi. Firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada sukacita dalam memberi. Sebagai contoh, kalau kita memiliki makanan, apalagi kita dapat makanan dari ulang tahun atau dapat dari mana saja kita mendapat berkat, kita nggak mungkin toh itu makan semua. Kita berbagi. Cukup kita makan yang kita perlu aja. Oh, kita lainnya kita bisa bagi. Seperti kalau contohnya seperti saya misalnya dapat nih hadiah beberapa kue-kue banyak. Satu orang kadang kasih 15, nanti ketemu siapa kasih 5, kasih ini. Itu nggak mungkin kita makan semua. Ambil secukupnya untuk kita dan keluarga kita. Selebihnya kita berpikir, siapa ya teman dekat kita, saudara kita, keluarga kita bagi. Karena kalau kita makan sendiri, kita yang rugi juga semua, karena kita akan menjadi gemuk dan tidak jadi berkat. Jadi berbagi itu adalah hal yang menyenangkan. Memberi, lebih banyak memberi daripada menerima. Itu adalah janji-janji Tuhan. Tuhan minta supaya kita melakukan demikian. Kalau kita melakukan lebih banyak memberi daripada menerima, kita melakukan firman-Nya sehingga kita percaya janji Tuhan, firman-Nya akan senantiasa digenapi dalam hidup kita ya. Seperti di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Dikatakan di ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya itu tidak tergantung daripada kekayaannya. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau kita kumpulkan harta terus, kita kumpulkan, kita berpikir soal uang, cari uang terus. Tetapi kita tidak mau berbagi. Akhirnya apa? Kita nggak tahu mau kemana itu hartanya. Karena tidak ada satupun harta yang bisa kita bawa. Tetapi firman Tuhan apa? Carilah kerajaannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lanjut ya. Di ayat ke-16 dikatakan. Kemudian mengatakan suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Orang kaya itu bertanya dalam hatinya. Apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Orang kaya yang kikir itu selalu berpikir demikian. Dia berpikir bagaimana cara menumpuk hartanya, bagaimana cara menyimpan hartanya. Sampai dikatakan dia bingung. Akhirnya dia harus memberikan lumbung yang lebih besar untuk bisa menyimpan di dalamnya gandum dan barang-barangnya. Akhirnya di ayat ke-19, sesudah itu akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya, beristirahat, makan, minum, bersenang-senang. Di ayat ke-20 dan 21, perhatikan. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Di ayat 21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan kita itu berdaulat. Hidup kita itu ditentukan olehnya. Jadi buat apa kalau kita sampai memiliki harta begitu banyak, tetapi kita tidak mau berbagi atau kita tidak hidup saling tolong-menolong. Tetapi kita harus belajar suka memberi. Apa yang dapat kita pelajari daripada orang kaya ini yang kikir dan pelit? Yang pertama, kita itu harus belajar untuk memikirkan kepentingan banyak orang. Yang pertama, kita harus belajar memikirkan kepentingan banyak orang. Kalau kita memikirkan kepentingan banyak orang, kita bisa berkata apa? Katakan bersama saya, cukup. Katakan cukup. Cukup dan bersyukur. Kalau kita bisa berkata cukup,
Dan kita bisa berkata, kita bersyukur. Kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati hal-hal baik yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Maka kita akan merasakan kebahagiaan. Karena kita berkata cukup. Kalau kita tidak pernah berkata cukup, kita akan merasa kurang, kurang, dan kurang. Jadi kalau misalnya sudah memiliki sesuatu ini, jangan dibandingkan sama yang di atas. Kalau kita membandingkan sama yang di atas, kita akan selalu merasa kurang, kurang, kurang. Tetapi kita harus lihat ke bawah. Saat kita lihat ke bawah, di situ kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan sudah kasih anugerahnya, Tuhan sudah percayakan kepada kita yang terbaik. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi kita harus belajar ya untuk memikirkan kepentingan orang banyak. Di ayat Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi hidup ini juga tidak perlu khawatir. Percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Percaya berkat itu ada waktunya buat kita. Asal kita melakukan bagian kita. Jangan mengejar berkat, tetapi kejarlah sumber di atas segala sumber berkat. Kalau kita kejar sumbernya, maka jangan khawatir, berkat itu akan mengikuti kita. Berkat itu akan mengalir dari hidup kita. Dan kita dapat menikmati. Kita ada bagian yang kita lakukan, ada bagian kita terima, ada bagian yang kita beri. Jadi kita harus memberi sama dengan kehidupan ini. Kalau kita selalu makan terus masukkan di dalam tubuh kita, tidak pernah ada yang dikeluarkan. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tubuh kita akan menjadi gembung, perut kita akan menjadi sakit. Karena tidak ada yang dikeluarkan, tetapi cuma menerima. Jadi biarlah kita belajar hidup memberi lebih baik daripada menerima. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita pelajari dari kehidupan orang kikir ini supaya kita tidak menjadi orang kikir atau orang pelit. Yang kedua, kita harus bermurah hati. Katakan bersama saya, bermurah hati. Belajar menabur, belajar memberi. Sehingga kita percaya saat kita belajar menabur, kita belajar memberi. Di situ Tuhan sediakan berkat untuk kita. Jangan khawatir, Tuhan pasti mengasihi anak-anaknya, mengasihi kita semua. Dan kita percaya kita semua adalah anak raja. Salah satunya adalah kita komitmen. Komitmen apa? Komitmen memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita melakukan firman-Nya, setia, yaitu memberikan perpuluhan 10% untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana gereja, di mana kita berdoa, di mana kita bertumbuh di dalam gereja, kita memberikan yang terbaik. Kita setia memberikan terbaik. Banyak perdebatan, ada yang tidak mau melakukan perpuluhan dan ada yang mau melakukan perpuluhan. Tetapi bagi saya mau melakukan yang terbaik. Saya memberikan perpuluhan sesuai firman Tuhan karena kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Di luar suka berkata gereja atau di dalamnya korupsi dan sebagainya. Kita tidak melihat hal itu, tetapi lihatlah kepada firman-Nya. Kalau firman-Nya berkata, berilah perpuluhan 10% dari penghasilanmu. Dan kita melakukan firman-Nya. Itu kita sudah melakukan bagian kita. Tuhan adalah raja, adalah hakim yang adil. Dia yang tahu kepada siapa Tuhan menghakimi. Bukan kita yang jadi hakim, tetapi Tuhan yang menghakimi. Karena Tuhan adalah Allah yang hakim dan yang adil. Jadi bukan bagian kita untuk mengurusi gereja atau di dalamnya kalau kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Tetapi lakukan bagian kita. Tetap setia, tetap berkomitmen melakukan firman Tuhan. Jadi memberi juga kita berpikir untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara seiman kita, untuk orang-orang dekat kita. Kita belajar untuk memberi, dan memberi. Terutama contohnya kalau ada keluarga atau teman yang mengalami duka cita, mari kita sisihkan untuk orang-orang yang berduka cita. Karena disitulah kita memberi, kita menabur. Maka Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memberikan terbaik dalam hidup kita. Amin. Seperti dikatakan juga di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang tadi kita katakan, lebih bahagia itu kita memberi daripada menerima.
Itu harus kita tancapkan dalam kehidupan kita. Hidup itu harus bermurah hati ya. Amin. Kalau kita tidak bermurah hati, kita akan rugi karena kita tidak hidup dalam kemurahan. Firman Tuhan berkata, kalau kita murah hati, maka kita akan menerima kemurahan. Amin. Dan ayat terakhir yang akan kita baca, ada beberapa ayat terakhir yang akan kita baca. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kita baca lagi Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Terakhir ini ya, ayat 6, 1 Korintus 6 ayat 9 dan ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ayat ke-10, orang pencuri, orang kikir, dikatakan di dalam situ. Orang pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi salah satunya orang kikir. Orang kikir, orang pelit itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya percaya, saya dan saudara saya percaya, kita semua mau hidup melakukan kehendak dan rencananya. Kita nggak mau jadi orang kikir, kita tidak mau menjadi orang pelit, tetapi kita mau memperhatikan banyak orang dan kita mau hidup dalam kemurahan Tuhan. Karena kita percaya kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, kita percaya maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan disertai, kita akan dilindungi, kita akan hidup dalam anugerahnya. Dan kalau kita bermurah hati, kita akan beroleh kemurahan. Amin. Saya mengucap syukur biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh senantiasa menguatkan hidup kami. Untuk kami tidak seperti paman Gober Tuhan yang selalu hidup dalam kekikiran atau menjadi orang pelit. Tetapi kami mau mencontoh yang baik Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami senantiasa belajar lebih banyak memberi daripada menerima. Karena kami percaya Tuhan saat kami memberi, di situ kami akan mendapatkan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, biar melewati setiap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan saja ditinggikan, dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpuji namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut sepanjang hari ini hanya bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.